Baik. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu Mei minta kesediaan dari Shiren. Tolong maju berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Saya akan membawakan doa secara Kristen. Dan siswa mohon Yesus. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, di hari ini kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Tuhan berkatilah ini yang akan dipelajari kami. Semoga Tuhan bisa membuat ini agar dapat mengajar kami dengan sangat baik. Dan semoga materi ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Oke, beri tepuk salut buat Shiren. Tepuk salut. 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 Oke, terima kasih Shiren. Silakan duduk kembali. Nah, semuanya kita perhatikan. Ya. Ibu Mei akan mengambil absen yang namanya disebutkan. Tolong acungkan tangan dan jawab hadir ya. Siapa? Hadir, Ibu. Gabriel, Hadir, Ibu. Sharon, Hadir, Ibu. Dia, Hadir, Ibu. Vincent, Aulia, Dinda. Oke, terima kasih. Sekarang tetap perhatikan di depan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Begitu anak-anak dipersilakan berdiri. Oke, perhatikan semua di sini. Anak-anak tetap duduk manis dalam kelompoknya karena kedepannya kita akan berproses dari awal sampai akhir pelajarannya dengan kelompok yang sudah ada. Kelompok Ragea, kelompok Kenari, dan kelompok Sarung. Semuanya siap? Siap. Oke, baik. Sekarang perhatikan. Kita akan melakukan ice breaking, ya. Nah, perhatikan. Semua mata tertuju ke Ibu Mei dan Ibu Mei akan bilang tepuk satu, semuanya tepuk satu. Tepuk dua, semuanya tepuk dua. Tepuk tiga semuanya. Roh, roh, roh. Tepuk empat, roh, 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 roh. Tepuk lima, roh, 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 roh. Semuanya bisa? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ada yang salah? Oke, alasannya salah kenapa? Kenapa? Tidak fokus mendengar? Tidak fokus mendengar. Sekarang perhatikan kegiatan yang tadi kita lakukan itu sebenarnya punya pola. Polanya dari mana? Datanya Ibu Mei kasih. Anak-anak dengar datanya lewat telinga. Di telinga data itu otak ambil dari telinga yang tadi. Kemudian dia simpan di otak. Lalu kemudian dia bikin apa? Otak bikin apa? Kemudian otak akan memproses datanya. Selesai memproses datanya, otak dia melihat pola. Tepuk satu, setelah terfokus tepuk dua. Lalu tepuk tiga sampai tepuk lima dan seterusnya. Selesai itu otak dia memikirkan polanya. Selanjutnya otak buat keputusan. Keluarlah hasil tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Apa yang tadi Ibu Mei sampaikan akan berkaitan dengan materi ajar kita hari ini. Nah, perhatikan. Sebelum kita masuk ke materi ajar, kita akan mulai dengan kesepakatan kelas. Oke, hitungan ketiga semua anak baca dengan suara yang nyaring. 3. Kesepakatan kelas. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Menjaga
siapa yang di sini suka sekali nonton YouTube? Sering nonton YouTube, bikin apa saya dengan itu? Akses yang selalu dilakukan. Wow, hebat. Ya, luar biasa, marah. Iya, silahkan. Warna manis. Saya biasanya nonton Google atau nonton CNN dan film. Wow. Saya biasanya untuk mencari vocabulary bahasa Inggris Vocabulary bahasa Inggris, luar juga biasa. saya suka nonton komik. Wow, tepuk tangan. Ada? Biasa Abi pakai apa kalau misalnya pakai YouTube? Pakai YouTube untuk Bikin apa Abi? Nonton film? nonton. Iya. Kalau Silva? Saya biasanya pakai YouTube untuk menonton film pengalaman maupun mendengarkan musik. Kita lihat semua pakai YouTube, tapi versinya beda-beda. Ada yang nonton film, ada tutorial, ada mukbang, kemudian ada buat apa lagi? Iya, beda. Pakai satu aplikasi yang sama, tapi prosesnya tuh beda, niatnya beda juga. Nah, kalau Google Maps ada? Siapa yang suka pakai Google Maps? Iya. Wow, hebat. Berarti anak-anak di sini semuanya pada canggih. Kalau Google Translate, vocabulary pasti pakai. Ya, hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Wow, luar biasa. Kalau gitu, Ibu Maya ada punya film pendek untuk ditonton. Tetap harus diperhatikan. Setelah menonton video pendek ini, ada hal-hal yang Ibu Maya tanyakan terkait dengan video pembelajarannya. Jadi, paling penting untuk apa? Mencatat hal-hal yang penting. Ya, mencatat. Karena nanti Ibu Maya akan tanya. Oke, perhatikan di depan semuanya ya. Anak-anak, tahukah kalian, tanpa disadari, kita sering menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan sehari-hari. AI membantu mesin belajar dari data dan pengalaman, sehingga bisa membantu manusia melakukan banyak hal dengan lebih cepat dan mudah. Ketika kamu menonton video di YouTube, AI akan menganalisis video yang kamu sukai dan menampilkan video lain yang mirip. Hebat kan? AI pada Google Maps memantau kondisi jalan dan lalu lintas secara langsung. Dari situ, AI bisa memilih rute tercepat untuk kita. AI juga digunakan dalam chatbot, seperti ChatGPT. Chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan atau memberi ide dengan tepat. Dengan bantuan AI, banyak pekerjaan jadi lebih cepat, belajar jadi lebih menarik, dan kehidupan kita lebih nyaman. Berikut cara kecerdasan buatan AI. Langkah pertama, input data. AI menerima data dari pengguna atau lingkungan seperti gambar, suara, teks, atau lokasi. Langkah kedua, pemrosesan. AI menganalisis dan mengolah data menggunakan rumus atau algoritmik. Langkah ketiga, pembelajaran. AI belajar dari pola dan pengalaman supaya bisa bekerja lebih cerdas. Langkah keempat, pengambilan keputusan. AI membuat keputusan atau prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari. Langkah kelima, hasil. AI memberikan hasil seperti rekomendasi video, arah jalan, atau jawaban. Langkah keenam, umpan balik. AI menerima masukan atau data baru untuk memperbaiki hasil berikutnya. Kita harus tetap bijak menggunakan AI. Jangan terlalu bergantung, dan pastikan kita tetap berpikir kritis serta menjaga privasi. Ingat ya, AI dibuat untuk membantu manusia, bukan menggantikan. Yuk, gunakan AI untuk hal-hal positif. Menarik tidak videonya menurut anak-anak? Menarik, suka sama videonya? Oke, sekarang Ibu Maya tanya, sudah nonton semuanya? Apa yang bisa membuat YouTube, kemudian tadi apa lagi? Google Maps,
lalu kemudian ChatGPT, Chatbox tadi, itu bisa tahu keinginan kita. Apa yang bisa bikin sampai mereka bisa tahu? Kok bisa-bisa dia tahu saja begitu? Maksudnya bagaimana tadi? Dari mana? Menggunakan AI. Dari mana lagi? Supaya misalnya dia bisa masuk. Saya mau nonton film, berarti saya harus masuk di YouTube. Bikin apa nih? Harus masukkan data. Masukkan apa? Ya, masukkan data ke mana? Ke aplikasi YouTube yang ada AI-nya. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah semua benda bisa seperti AI? Seperti tadi, cara berpikirnya seperti AI? Tidak. Mengapa? Karena contoh misalnya, kalkulator bisa berpikir seperti AI tidak? Tidak. Dia tidak bisa membaca pola. Dia bisa terima data, tapi tidak bisa membaca pola yang kita inginkan. Hasilnya kita dapat, tapi tidak bisa membaca pola. Paham ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Hari ini kita akan fokus pada membuat bagan alus sederhana bagaimana AI belajar dari data di dalam kelompok masing-masing. Dengan tujuan pembelajarannya, murid mampu menciptakan bagan sederhana dan menjelaskan cara kerja AI belajar dari data serta menjelaskan sikap bijak dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kita mau bikin apa hari ini? Buat bagan alur sederhana tentang proses cara berpikir AI. Nah sekarang, saya mau tanya, tahu tidak AI itu apa? Suka dengar-dengar AI, tahu tidak apa itu AI? Silakan sayang. AI adalah komputer yang memiliki kemampuan seperti manusia dan biasanya digunakan untuk belajar dan berpikir. Wah, hebat, tepuk tangan. Oke, pintar. Silakan, Nak. Teknologi yang canggih, bagus, tepuk hebat buat semuanya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Amara. Ya, kecerdasan buatan. AI itu adalah kecerdasan buatan, atau bisa dengan tidak kata kecerdasan artifisial. Karena dalam bahasa Inggris dia disebutkan artificial intelligence. Artificial intelligence. Jadi AI ini ternyata dia bisa berpikir seperti manusia. Dengan apa tadi? Input data. Apakah AI sama dengan manusia? Tidak. Bedanya di mana AI sama manusia? AI tidak punya otak, manusia punya otak. Paham? Oke. Selanjutnya, perhatikan di sini. Seperti yang tadi Umi sudah sampaikan bahwa kita akan buat bagan alur cara kerja AI, bagan sederhana saja. Nah, untuk itu nanti Ibu Mei minta anak-anak akan maju dalam satu orang. Satu anak itu maju ke depan, lalu dia akan mengambil ini lotre ya, anggap aja ini lotre. Untuk kita lihat kelompok ini kira-kira mau pakai aplikasi apa untuk buat bagan alur sederhananya. Oke, Mei minta Amara kelompok lagi ya, silakan. Silakan buka, tunjukkan ke teman-teman. Oke, Amara dapat poin 1, silakan. Poin 1 kita belum tahu materi poin 1 kira-kira alur AI-nya bagaimana ya? Sini maju ke depan. Di sini AI nanti Amara akan pilih tadi nomor berapa? Dia akan buka kartu rahasia untuk materi yang dia pakai. Nomor berapa tadi? Silakan. Oke, masuk ke nomor 1. Oke, berarti kelompok 1 dapat nama materi apa? Google Translate. Oke, sekalian Ibu Mei bagikan. Nanti Google Translate itu bikin apa ya sudah, kita lihat berikutnya. Oke, kelompok 1 kemudian dapat Google Translate. Kelompok 2 silakan maju.
Selesai ambil kartunya, nomornya, kemudian klik di sana. Nomor 2. Iya, nomor 2. Berarti maju ke depan, klik. Kita lihat dapat apa? Klik. Apa? Jadi kelompok 2 dapat YouTube. Oke, bagus. Ya, kelompok 2 akan bikin bagan sederhana yang berkaitan dengan YouTube. Oke. Sama saya. Berikut kelompok 3 maju. Silakan tinggal di sana. Silakan buka. Nomor 3. Kelompok 3 dapat nomor 3. Silakan cek nomor 3. Tugas kelompoknya apa? Klik. Apa? Kelompok 3 dapat apa? Google Maps. Oke, berarti ini kelompok 3 dapat Google Maps. Oke, kelompok 1 sudah tahu tugasnya apa? Membuat bagan sederhana AI yang berkaitan dengan Google Translate. Oke, kelompok 2 membuat alur bagan sederhana yang berkaitan dengan YouTube. Kelompok 3 Google Maps. Sekarang perhatikan di sini. Jadi perhatikan di sini anak-anak. Yang tadi kita sudah di video sudah lihat alur kerja AI bagannya tuh seperti yang di depan yang anak-anak lihat. Yang pertama, dia apa? Menerima data. Baik YouTube, baik Google Maps, baik Google Translate, dia terima data. Selanjutnya, dia dapat bikin apa? Mengenali pola. Kenali pola. Ini orang suka masuk nih, biasanya kalau masuk kan saya sering kunjungi misalnya YouTube untuk lagu apa nih? Lagu kan ada banyak genrenya ya. Lagu pop, oke, dia masuk dengan lagu pop. Genrenya ada lagi, ada pop anak-anak, ada pop orang dewasa. Pop orang dewasa terbagi lagi, lagu daerah atau lagu lainnya, atau lagu luar negeri misalnya seperti itu. Aktivitas yang anak-anak lakukan seperti ini terus, itu namanya pola. Jadi AI baca pola kerja, pola kita. Waktu kita akses itu terus datanya. Semakin diakses, semakin AI tahu polanya. Nah, setelah dia paham pola, selanjutnya dia bikin apa? Dia membuat aturan. Oh, berarti dia suka masuk di YouTube, nonton mukbang misalnya. Dia suka nonton mukbang orang Korea misalnya seperti itu. Nah, berarti dia akan arahkan tuh. AI pintar, dia arahkan kamu untuk ini nih. Orang Korea, mukbang orang Korea lainnya. Lalu kemudian AI buat keputusan. Sudah selesai buat keputusan, keluarlah yang namanya apa? Hasil. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang tidak sesuai ketika anak-anak masuk di YouTube atau di Google Translate atau Google Maps itu ada yang kita inginkan tidak sesuai? Ada tidak? Ada. Kalau ada, berarti dia belum paham tentang pola kita baik. Masukkan data lebih detail, lebih terperinci lagi. Berarti dia akan mencoba lagi memperbaiki kesalahannya dengan apa? Ubah, dia kembali ke jalur awal. Masukkan data yang benar, kemudian dia akan mengenali polanya lagi, lalu dia akan membuat hasil, memperbaiki kesalahan. Yang penting apa? Intinya di mana? Data harus jelas. Sudah ya? Biasa kalau anak-anak dengan prompt-nya harus jelas ya. Nah, seperti itu. Ya, paham? Nah, sekarang perhatikan. Di kelompok masing-masing, sudah? Anak-anak ini kan akan menggambar pola. Pola apa? Pola dari tugas kelompok masing-masing. Di Google Slides. Di Google apa? Google Slides. Anak-anak sudah punya akun Google Slides-nya? Sudah masukkan semuanya? Sudah. Sekarang silakan buka di LKPD. Filenya sudah ibunya kirim ke kelompok masing-masing, sudah? Oke. Nah, coba perhatikan. Sudah masuk? Buka Google seperti yang ini. Kemudian apa? Masuk di Google Slides-nya, sudah? Lalu silakan buat pilih presentasi kosong. Kerjakan? Sudah bisa? Oke. Ibunya akan jalan ke kelompok masing-masing ya.
mengecek kembali apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan lembar kerja muridnya. Sudah semuanya? Sudah bisa kerjakan di Google Slides? Bisa? Oke, sekarang kita akan presentasi kelompok ya. Dimulai dari kelompok yang tadi mengambil pertama. Kelompok Bagea. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan saya Mara dan beserta anggota kelompok saya sebagai ketua di kelompok ini. Dan ini ada Vanessa, Afan, Ika, Audrey, dan Dewi. Oke. Jadi cara kerja kecerdasan artifisial di Google Translate seperti berikut. Oke. Kita ngetik ini. Kegiatan sehari-hariku dimulai pukul 6 pagi. Nah, AI akan menganalisis bahasa itu, lalu dia akan mengenali pola terjemahan antar bahasa dan dia menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. My daily activity start at 8 a.m. 6 a.m. Sorry. Oke. Makasih ya bro, sama-sama. Jadi intinya jika kita menggunakan AI harus dengan bijak ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bagea. Oke, sekarang perhatikan semua. Apakah ada masukan atau saran buat kelompok Bagea? Oke, kalau gitu mari sama-sama berikan tepuk salut buat kelompok Bagea. Tepuk salut. 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 Oke, berikut kelompok 2. Kita akan dengar presentasi dari kelompok Kenari tentang alur bagan sederhana AI YouTube dengan menggunakan Google Slides. Silakan kepada kelompok Kenari. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok Kenari, saya bernama Tia dan nama saya adalah Nia, Siren, Min, Indah, dan Aulia. Jadi, yang pertama, YouTube dan cara kerja kecerdasan artifisial atau AI. Yang pertama, ada icon logo YouTube, itu digunakan untuk menonton video. Yang kedua, ada icon database untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, ada icon robot atau brain yang digunakan untuk mengenali pola. Dan yang keempat, ada icon log photo untuk AI membuat rekomendasi. Dan yang terakhir, ada icon tersenyum yang digunakan untuk bersenang menonton lagi. Oke, demikian tadi. Ya, alur kerja dari AI dengan menggunakan YouTube. Selanjutnya, adakah pertanyaan atau saran buat kelompok? Tidak ada. Baik, kita masuk pada kelompok terakhir, kelompok Sarut. Kelompok Sarut karena jaringannya tidak ada, boleh filenya sudah dikirim di email. Sudah? Oke, silakan maju ke depan kelompok semuanya, boleh? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Sarut, yaitu 5 orang anggota. Saya sebagai kelompok dan anggota sebagai Sharon, Siska, Abi, dan Junasia. Kami akan memberikan hasil data kami tentang Google dan cara kerja kecerdasan artifisial atau yang pertama, pengguna mencari lokasi dan kemudian AI menganalisis data lalu lintas. Kemudian AI memilih hasil tercepat dan terakhir AI memperbarui arah jalan kebalikan dari. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok kembali ke tempat masing-masing. Oke, semuanya kasih tepuk salut buat kelas 6. Tepuk salut. Oke, baik, perhatikan di sini. Oke, sekarang semuanya perhatikan. Tadi anak-anak sudah menjelaskan alur kerja sederhana AI dengan menggunakan YouTube, Google Translate, dan Google Maps.
Jadi kembali lagi Ibu Mei tanya, apakah AI itu sama dengan manusia? Cara berpikirnya sama tidak? Cara berpikir AI sama tidak? Sama. Cara berpikir AI apa? Sama. Yang membedakan pola pikir, yang membedakan kita dengan AI apa? AI tidak punya otak. Yang punya otak siapa? Manusia. Bagaimana cara AI itu menerima data? Dia kok bisa tahu apa yang kita butuhkan? Dari mana? Dari apa? Pada saat kita buat apa? Menginput data. Setelah AI kita kenal data dari apa yang kita masukkan, input datanya, AI bikin apa? AI kemudian membuat, dia kenali datanya, lalu apa? Proses. Kalau sering anak-anak mengunjungi YouTube, dia akan tahu itu. Dia mulai proses datanya, dia punya sesuai dengan anak-anak punya pencarian YouTube atau Google Maps atau Google Translate, lalu dia kenali. Dia bikin keputusan selanjutnya. Lalu dia buat apa lagi? Setelah buat keputusan, dia kemudian membuat hasil. Keluarlah hasil seperti yang anak-anak apa? Butuhkan. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kita semuanya butuh AI dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa saja yang kita perlu ingat? Bijaksanalah dalam menggunakan apa? AI. Kita harus bikin apa? Kalau kita mau menggunakan Google Translate atau apapun itu, aplikasi AI yang lainnya, aplikasi yang ada AI-nya, aplikasi yang ada kecerdasan artifisialnya, kita harus apa? Memanfaatkan hasilnya dengan baik. Lalu apa lagi? Periksa lagi kebenarannya, karena belum tentu AI itu dia benar, ya kan? Tadi ada masukan prompt yang salah, yang tidak sesuai, yang tidak detail, AI akan berikan hasil yang tidak sesuai yang kita inginkan. Lalu AI berubah lagi, masukkan prompt lagi, masukkan data baru lagi, lalu dia akan mencari, memproses dan menghasilkan yang baru. Lalu kemudian jangan terlalu tergantung terhadap AI. AI sama tapi tidak punya otak seperti manusia. Dia cerdas seperti manusia tapi tidak punya otak. Nah, manfaatkan otak anak-anak untuk apa? Manfaat untuk berpikir, kira-kira ini benar lagi, uji lagi, cari lagi referensi lain, apakah ini bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai, masukkan prompt barunya lagi, masukkan data barunya lagi, lalu kemudian sesuaikan sampai benar-benar kita bisa gunakan. Oke, sekarang perhatikan di sini, Ibu Mei akan buat refleksi dari proses pembelajaran hari ini terhadap materi ajar, mulai dari dia punya video pembelajarannya, proses pembelajarannya, apakah anak-anak semuanya suka atau tidak? Senang dengan proses pembelajaran seperti ini? Oke, baik. Kalau gitu kita akan melaksanakan asesmen sumatif akhir. Anak-anak silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tulis nama terlebih dahulu. Ini bagikan ya, oke? Sudah? Hitungan ketiga semua kerja 1, 2, 3 mulai. Ibu Mei cek lagi apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tes akhirnya? Sudah. Oke, Ibu Mei kumpulkan ya. Berikut, kelompok silakan. Lanjut. Oke, berikut. Terima kasih. Oke, semua perhatikan Ibu Mei, tepuk diam. Saya diam.
Kamu diam. Semua diam. Perhatikan. Pembelajaran kita di hari ini sudah selesai. Untuk mengakhirinya, Ibu Mei minta kesediaan dari Amara pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, mari kita berdoa bersama. Saya akan membawakan doa secara Islam, jadi yang non-muslim mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Berdoa selesai.